Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ramdhani dengan NIM akhir 68. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan dari beberapa tugas yang ditugaskan dikumpulkan dari praktik ibadah. Sebelumnya saya telah membahas mengenai wudhu dan mandi ataupun adus, yang kemudian itu adalah beberapa cara yang bisa dilaksanakan oleh umat muslim untuk menghilangkan hadas. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tayamum. Nah, tayamum di sini itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas, bila mana ketika di suatu desa tersebut ataupun ketika keadaan-keadaan tertentu. Jadi semisal di suatu desa itu jarang adanya air ataupun sedang dilanda musim kemarau. Nah, umat muslim itu tidak perlu pusing untuk melaksanakan adus sekiranya di desa tersebut sudah tidak ada air dan kita pun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari air tetapi tidak kunjung dapat air. Di Islam itu bisa digantikan dengan tayamum. Ingat, tayamum ini ketika ada suatu ataupun situasi ataupun kondisi yang memang tidak memungkinkan. Tadi salah satunya contoh di desa tidak ada air. Nah, ketika tidak ada air, ada untuk melaksanakan mensucikan diri daripada hadas, nah, maka bisa melaksanakan tayamum. Kemudian ada contoh lain, semisal kita dalam keadaan sakit, lalu kemudian ketika disentuh oleh air ataupun ketika hal-hal yang memang tidak memungkinkan untuk disentuh air, maka kita bisa melaksanakan tayamum walaupun di sana masih tersedia air. Jadi tayamum ini adalah salah satu bentuk untuk ataupun cara untuk menghilangkan hadas dengan situasi dan kondisi yang tertentu. Nah, kemudian bagaimana gitu ya cara untuk melaksanakan tayamum? Yang pertama tentunya dengan niat, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu adalah tergantung niat. Makanya niat ini sangat penting. Kemudian membaca basmalah, kemudian menepukkan tangan ke debu ataupun ke tanah yang kering. Kemudian setelah itu mengusapkan seluruh ke wajah dari mulai atas sampai bawah. Terus harus terkena, jangan sampai ada yang terkena. Kemudian mengusapkan debu ke tangan. Jadi mungkin untuk praktiknya gitu ya, kita menumpukan ini ke debu ataupun ke kaca, biasanya suka ada debu, kemudian ditepuk dulu, kemudian kita sentuh muka, jangan sampai ada yang kelewat dari ujung atas sampai ujung bawah. Kemudian setelah itu bisa ditepuk lagi, mulai dengan tangan kiri ke tangan kanan, bisa dari sini balikan. Setelah itu tepuk lagi, ganti tangan kiri untuk membasuh ataupun ngawalataraan ku debu kalau di sunat. Nah, setelah beres semuanya, kita udah termasuk ke suci daripada hadas. Tapi ingat, untuk melaksanakan tayamum ini tidak sembarang bisa dilaksanakan,
hanya untuk situasi dan kondisi yang ditentukan. Itu untuk pembahasan daripada tayamum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.